warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Nani. Ya, adapun materi-materi pada pagi ini atau siang ini kita akan membicarakan masalah proposal. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang proposal. Mungkin kalian sudah pernah mengetahuinya saat kalian di bangku SMP, sedikit banyak kalian sudah disinggungkan oleh gurunya bagaimana penyusunan proposal, bagaimana bagian-bagian yang ada di dalam proposal, apa itu proposal, apa-apa saja jenisnya. Untuk itu hari ini akan saya jelaskan walaupun secara tidak secara keseluruhan, tapi sebagian besarnya saja. Oke anak-anak ya, sekarang kalian bisa melihat apa itu proposal sudah saya tampilkan di papan tulis. Oke, marilah kalian perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Oke anak-anak ya, ini yang akan kita bahas pada siang ini tentang proposal. Ya, proposal ini biasanya tujuannya adalah untuk melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas supaya mendapat persetujuan atau perizinan dari pihak yang berwenang, kemudian juga bisa digunakan untuk penelitian. Baik, ya jadi proposal itu bersifat memberitahukan, ya disertai dengan permohonan dan harapan. Kalau dia bersifat memberitahukan, berarti ya kita membuat proposal itu ada tujuannya, ya, yang memberitahukan bahwa akan dilaksanakan kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, jadi kita memberitahukan pihak sekolah bahwa akan ada kegiatan atau acara yang akan kita laksanakan. Ya, mengapa kita beritahukan? Supaya mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Ya, jadi berupa pemberitahuan atau permohonan dan harapan. Itu ya yang dimaksud dengan proposal. Kemudian di dalam proposal itu dijelaskan secara terperinci, ya ada latar belakang, ada tujuan, ada bentuk kegiatan, waktu dan tempat. Nah, ini ya, ini dijelaskan di dalam proposal. Ya, jadi ada latar belakangnya. Latar belakang itu berisi ya mengapa kita melakukan kegiatan tersebut, apa tujuan ya dari kegiatan yang akan kita laksanakan, ya. Nah, jadi latar belakang itu berisi tujuannya, berisi apa maksudnya kegiatan itu dilaksanakan. Ya, yang melatar belakangi kita melakukan kegiatan itu. Kemudian adapun tujuan proposal itu adalah untuk mendapatkan persetujuan, ya, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Misalnya kalau di sekolah, ya kita harus kemana? Ya harus kepada kepala sekolahnya, ya. Walaupun kita udah bentuk ketua panitia, kita udah bentuk anggota yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, tapi harus minta persetujuan dari pihak yang memberikan. Nah, contohnya dari kepala sekolah. Berarti kalau di sekolah itu kepala sekolah. Ya, kalau tidak disetujukan berarti kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Ya. Nah, jadi proposal itu harus di ACC dulu kepala sekolah. Setelah itu, ya untuk mendapatkan bantuan baik berupa dana maupun sarana. Ini cakupan proposal itu luas ya, bukan saja di lingkup sekolah tetapi di luar. Misalnya kamu untuk kegiatan lomba di RT kalian misalnya, wah kamu termasuk salah satu anggota di dalamnya. Berarti kalian sebagai anggota harus membuat proposal tadi dengan ketuanya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dana dari PT ini, PT itu. Ya, proposal itulah yang kita ajukan ke PT tersebut. Kalau perusahaan itu menerimanya, berarti kita dapat bantuannya berupa apa? Ya, baik berupa dana maupun sarana, ya. Nah, jadi tujuan proposal itu pertama itu adalah untuk mendapatkan persetujuan, yang kedua untuk mendapatkan bantuan baik berupa dana maupun sarana. Sekarang kita
Kita lihat jenis proposal. Jadi proposal itu banyak berdasarkan tujuannya. Ya, jenis proposal itu yang pertama ada proposal kegiatan atau acara. Itu tadi ya, bisa kegiatan 17 Agustus, kegiatan di kemasyarakatan seperti lomba atau perkemahan, kita untuk menempatkan suatu lingkungan atau meminjam tenda. Nah, ini bisa kita masukkan kepada jenis proposal kegiatan. Kemudian jenis proposal yang kedua adalah penelitian. Ya, ini penelitian ini kalian melakukan penelitian di daerah mana, kemudian pihak yang menugaskannya siapa. Nah, ini harus dicantumkan. Ya, tujuan kalian melakukan penelitian itu untuk apa? Ya, itu dimasukkan di dalam penelitian. Kemudian yang ketiga adalah jenis proposal penyusunan tugas akhir. Misalnya kalian kuliah, ya sudah mau akhir dari semester itu, kalian mengajukan suatu proposal atau penyusunan tugas. Ya, jadi harus membuat proposal. Jadi itu namanya penyusunan tugas akhir dari dosen atau dari yang bersangkutan ya. Kemudian yang keempat itu adalah proposal bantuan dana atau fasilitas. Ya, kemudian ya inilah ya jenis dari proposal. Jadi ada 4, ada proposal kegiatan atau acara. Yang kedua adalah proposal penelitian. Yang ketiga proposal penyusunan tugas akhir. Dan yang keempat adalah proposal bantuan dana atau fasilitas. Tadi kita membicarakan jenis proposal. Sekarang ada bagian atau sistematika proposal kegiatan atau penelitian. Ya, yang pertama itu adalah judul proposal. Judul misalnya apa judulnya? Misalnya tumbuhan kecombrang bermanfaat bagi tubuh. Nah, jadi itu kalian itu nama judulnya. Nah, kemudian setelah judul proposal, latar belakang. Ya, mengapa tumbuhan kecombrang itu bermanfaat untuk tubuh manusia? Ya, kalian jelaskanlah. Ya, apa tumbuhan kecombrang itu, bagaimana dia tumbuh, bagaimana proses penanamannya, bagaimana proses perawatannya, ya, kemudian kandungan-kandungan yang terdapat dalam kecombrang itu apa, ya, itu ditulis pada bagian latar belakang. Kemudian setelah latar belakang, kemudian ada lagi nama dan tema, namanya apa dan temanya apa. Yang keempat itu tujuan kegiatan. Ya, kalian melakukan tujuan kegiatan itu untuk apa. Kemudian yang kelima adalah bentuk kegiatan. Apakah bersifat individu atau kelompok? Itu dijelaskan. Inilah bagian sistematika proposal kegiatan penelitian berupa judul proposal, latar belakang proposal, nama dan tema, tujuan kegiatan, dan bentuk kegiatan. Kemudian selain itu ada waktu dan tempat pelaksana. Misalnya waktunya bulan Oktober, tanggal berapa, tempatnya di mana, itu dicantumkan di dalam proposal. Kemudian susunan panitia jika ada ya, kalau sifatnya individu, rasa saya itu tidak menggunakan panitia. Tetapi kalau dia per kelompok ada timnya, ini biasanya proposal itu ada ketua dan ada anggotanya. Jadi perlu adanya penyusunan panitia. Karena yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan itu harus dicantumkan di dalam proposal. Berarti berupa susunan panitianya. Kemudian yang kedelapan itu anggaran biaya. Kegiatan apapun, ya baik itu penelitian atau kegiatan yang akan kita buat, itu membutuhkan dana atau biaya. Itu di dalam proposal itu dicantumkan. Mengapa? Supaya proposal kita itu jelas, ya, arah dan tujuannya dan dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut atau untuk penelitian itu. Nah, kemudian yang ke-9 itu penutup. Jadi inilah bagian sistematika proposal kegiatan atau penelitian. Ada judul, ada latar belakang, nama dan tema kegiatan, tujuan kegiatan, bentuk kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan. Kemudian ada susunan panitia. Yang ke-8 anggaran biaya dan penutup. Ingat ya kata-kata saya tadi bahwa
Kalau dia berupa tim itu harus ada susunan panitia, tapi kalau dia per individu itu tidak ada penyusunan panitia. Jadi yang ketujuh itu bisa ada, bisa tidak, tergantung dari yang membuat proposal itu siapa, apakah individu ataupun reguler atau kelompok. Oke, anak-anak ya. Jadi untuk proposal saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja, karena mungkin kita juga waktu ya, keterbatasan waktu. Untuk tugas saya meminta kepada kalian supaya dapat menulis atau membuat proposal, baik itu proposal kegiatan ataupun proposal penelitian. Jadi kalian bisa pilih, mau proposal kegiatan silakan, mau proposal penelitian silakan. Tapi ini tugasnya adalah per individu. Jadi masing-masing anak kalian harus ada satu orang satu proposal, satu anak satu proposal. Jadi silakan tinggal dipilih mau yang kegiatan ataupun yang penelitian. Itu paling lambat waktunya adalah 2 minggu ke depan. Ini tugas sudah bisa kalian kumpulkan melalui WA ke Umi Ita. Jadi tugas ini kalian kumpulkan ke Umi Ita ya. Silakan paling cepat itu dalam minggu-minggu ini juga, tapi paling lambat 2 minggu ke depannya. Ya, jadi saya tidak bisa nunggu lama-lama ya tugas itu, karena kalau lama-lama nanti kalian akan lupa. Jadi saya harap untuk penugasan kelas C ini membuat proposal, apakah proposal kegiatan atau penelitian, paling lambat 2 minggu ke depan sudah bisa dikumpulkan. Itulah waktu akhir pengumpulan. Ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, saya tutup ya. Jika ada kesalahan dari bahasa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya sudahi pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.